Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi IPS kelas 8. Masih membahas bab 3 mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Pada video sebelumnya kita telah membahas poin yang A ini, maka untuk video kita kali ini akan melanjutkan poin yang B. Namun sebelumnya silahkan dibaca dulu KD dan tujuan pembelajaran. Bisa kalian baca sendiri untuk KD-nya, kemudian untuk tujuan pembelajaran juga bisa kalian baca sendiri. Baik, langsung saja kita ke materi saja. Untuk poin yang B, kita akan membahas mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pengertiannya, perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Kemudian, apa tujuan perdagangan antar pulau? Tujuannya yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Kemudian tujuan yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah tujuan adanya perdagangan antar pulau. Selanjutnya, faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, faktor pendorongnya, adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah, adanya faktor produksi atau perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Contohnya, daerah Wonosobo, Jawa Tengah, dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur daripada ke daerah lain, misalnya di Gunung Kidul. Faktor yang kedua, adanya perbedaan tingkat harga antar daerah. Contoh, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti akan lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Kemudian, apa manfaat adanya perdagangan antar pulau atau antar daerah? Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan perdagangan antar daerah ini, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Nah, inilah yang akan meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Itulah faktor pendorong dan manfaat adanya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Selanjutnya, apa itu perdagangan antar negara?
Perdagangan antar negara atau sering disebut dengan perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Itulah pengertiannya. Kemudian, apa saja aktivitas perdagangan antar negara? Ada dua. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor disebut sebagai eksportir. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua, impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut dengan importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya, digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Nah, ada barang-barang yang diimpor oleh Indonesia. Paling tidak ada dua macam, yaitu migas dan non-migas. Yang termasuk ke dalam kelompok migas adalah tanah, minyak tanah maksudnya, bensin, solar, dan LPG. Kemudian yang termasuk non-migas seperti karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Itulah aktivitas perdagangan antar negara. Nah, kemudian selanjutnya, apa saja kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor? Ada beberapa kebijakan. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian mengenai perdagangan internasional telah banyak dilakukan oleh beberapa negara. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, meningkatkan promosi. Selanjutnya, faktor pendorong ekspor. Ada beberapa faktor yang mendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Faktor yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar sehingga dengan kepandaiannya tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Faktor yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang tersebut, maka bidang lain akan terpengaruh. Contohnya, negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Maka hal itu tentu akan mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Itulah 3 faktor pendorong ekspor. Selanjutnya, apa manfaat dari perdagangan antar negara? Yang pertama tentunya memperoleh keuntungan. Dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara, maka produsen dapat menghasilkan produk dengan efisien. Yang kedua, manfaatnya adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, karena setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Dan yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara.
Adanya perdagangan antar negara tentunya akan lebih memudahkan terjalinnya persahabatan. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Pada umumnya, importir memberikan pelatihan penggunaan teknologi yang dibutuhkan untuk menggunakan barang-barang impor. Hal ini tentunya akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Itulah beberapa manfaat adanya perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Berikutnya, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Ada banyak faktor, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kemudian yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan masih banyak lagi faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan antar negara. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan yang berikutnya, apa perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara? Ada 3 perbedaan utama antara perdagangan antar negara dan perdagangan antar pulau atau domestik, yaitu yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasanya dari negara lain. Kemudian, dalam perdagangan domestik, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah saja dalam satu lingkup negara. Untuk yang kedua, perbedaannya adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Sedangkan perbedaan yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara tentunya menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Itulah tadi 3 perbedaan utama antara perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Mungkin itu materi kita kali ini mengenai perdagangan yang meliputi perdagangan antar daerah dan perdagangan antar pulau atau perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.